Perjalanan spiritual sang maestro Sufi. Jalaluddin Rumi, seorang tokoh yang namanya akan selalu melekat dalam sejarah, lahir pada tanggal 30 September 1207 di kota Balkh. Balkh, kini menjadi bagian dari negara modern Afghanistan. Pada saat itu adalah pusat pendidikan dan kebudayaan yang gemerlap. Dalam lingkungan inilah Rumi menghabiskan masa kecilnya, terbentuk dan dibentuk oleh kekayaan intelektual dan spiritual yang melimpah. Ayah Rumi, Bahauddin Walad, adalah seorang cendekia terkemuka dan guru yang dihormati di Balkh. Dari ayahnya, Rumi mewarisi cinta terhadap ilmu pengetahuan dan keinginan untuk mencari kebenaran spiritual. Sementara itu, ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarazm, memberikan Rumi akses ke lingkungan kerajaan dan pengalaman berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Rumi mendapatkan julukan yang akan melekat padanya sepanjang sejarah, Rumi. Julukan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan mencerminkan bagian penting dari identitas dan perjalanan hidupnya. Rumi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Konya, sebuah kota yang kini menjadi bagian dari Turki modern. Pada masa itu, wilayah ini dikenal dengan nama Rum, sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi Timur. Oleh karena itu, julukan Rumi diberikan kepadanya, mencerminkan tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dan tempat di mana ia menciptakan sebagian besar karya-karyanya yang fenomenal. Hal menarik dan populer tentang Rumi. Jalaluddin Rumi, seorang penyair Sufi Persia, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia sastra dan spiritual. Karyanya tidak hanya mempengaruhi dunia Sufisme, tetapi juga menjangkau jauh melampaui batas-batas geografis dan budaya, memberikan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Salah satu karya terkenal Rumi adalah Kitab Masnawi, sebuah kumpulan puisi yang dianggap sebagai salah satu puisi terbaik dalam bahasa Persia. Kitab ini berisi ribuan bait puisi yang menggambarkan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Melalui kata-kata yang indah dan penuh makna, Rumi mengajak pembaca untuk merenung dan mencari kebenaran spiritual. Kitab Masnawi bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga sebuah panduan spiritual. Dalam puisi-puisinya, Rumi menggambarkan berbagai aspek kehidupan manusia, dari cinta dan kerinduan, hingga kesedihan dan kebahagiaan, semuanya dipandu oleh pencarian akan Tuhan. Puisi-puisi Rumi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan mencapai berbagai penjuru dunia. Dari timur ke barat, puisi Rumi telah menjadi jembatan antar budaya, membawa pesan cinta dan persatuan. Puisi Rumi juga telah diubah ke dalam berbagai format, dari musik dan tarian, hingga seni visual dan film. Melalui berbagai bentuk ekspresi ini, pesan Rumi tentang cinta, toleransi, dan persatuan terus hidup dan beresonansi di hati banyak orang. Perjalanan spiritual Rumi. Perjalanan spiritual Jalaluddin Rumi, yang telah menjadi legenda dalam sejarah Sufisme, dimulai dengan pertemuan yang tak terduga. Suatu hari, Rumi bertemu dengan seorang sufi misterius bernama Syams Tabriz. Syams adalah seorang sufi yang telah melakukan perjalanan panjang, mencari kebenaran spiritual yang sama yang juga dicari oleh Rumi. Pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa. Ini adalah titik balik dalam hidup Rumi, sebuah momen yang mengubah arah spiritualnya secara drastis. Syams Tabriz, dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya yang mendalam tentang Sufisme, membuka mata Rumi terhadap dimensi spiritual yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hubungan antara Rumi dan Syams bukanlah hubungan biasa. Ini adalah hubungan yang sangat dalam, hubungan yang berakar pada cinta dan keinginan untuk mencapai kebenaran spiritual. Keduanya saling mempengaruhi dan saling belajar satu sama lain dalam pencarian mereka menuju Tuhan. Hubungan ini memicu perubahan besar dalam kehidupan Rumi. Dengan bimbingan Syams, Rumi mulai menulis puisi-puisi spiritual yang kini dikenal sebagai karya-karya terbaiknya. Puisi-puisi ini mencerminkan pengalaman spiritual Rumi dan perjalanan spiritualnya menuju Tuhan.
ilmu tasawuf, pemikiran sufi, dan zikir makrifat menurut Rumi. Jalaluddin Rumi, seorang sufi terkemuka, memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu tasawuf. Bagi Rumi, tasawuf bukan hanya tentang pengetahuan teoretis, tetapi juga tentang pengalaman spiritual yang mendalam. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Allah adalah melalui cinta, sebuah konsep yang menjadi pusat pemikiran dan praktek sufinya. Rumi menganggap cinta sebagai jalan menuju Allah. Baginya, cinta adalah sumber kebahagiaan dan kesedihan, cinta adalah penghapus ego dan kebodohan, dan cinta adalah penghubung antara manusia dan alam. Dalam pandangan Rumi, cinta adalah rahasia dari segala rahasia, sebuah kunci untuk memahami misteri kehidupan dan Tuhan. Rumi juga mengajarkan tentang zikir makrifat, sebuah praktek sufi yang melibatkan pengulangan nama-nama Allah atau kalimat-kalimat suci lainnya. Bagi Rumi, zikir bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal duniawi. Rumi percaya bahwa melalui zikir, seseorang dapat mencapai kesempurnaan batin dan ketaatan kepada Allah. Zikir, dalam pandangan Rumi, adalah cara untuk membersihkan hati dari noda-noda duniawi dan membuka pintu menuju pengalaman spiritual yang lebih dalam. Pandangan Rumi terhadap Allah. Jalaluddin Rumi, dalam pemikirannya, menggunakan konsep tauhid sebagai fondasi dalam menerangkan hakikat Tuhan. Tauhid, dalam Islam, adalah keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan. Bagi Rumi, ini bukan hanya sebuah konsep teologis, tetapi juga sebuah realitas spiritual yang mendalam. Rumi melihat Tuhan sebagai wujud yang meliputi, sebuah pandangan yang mencerminkan pengalaman spiritualnya. Baginya, Tuhan tidak hanya ada di luar alam semesta, tetapi juga meresapi segala sesuatu di dalamnya. Tuhan, dalam pandangan Rumi, adalah keberadaan yang meliputi segala keberadaan, sumber dari segala sumber, dan tujuan dari segala tujuan. Rumi juga dikenal sebagai pencipta tarian sufi, atau yang dikenal dengan tarian putaran dervis. Tarian ini diiringi oleh musik sufi dan merupakan bagian integral dari praktek zikirnya. Bagi Rumi, tarian ini bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga ekspresi dari zikir dan ingatan kepada Tuhan. Tarian ini, dengan gerakan putarannya yang hipnotis, simbolisasi dari pencarian spiritual manusia. Seperti planet yang berputar mengelilingi matahari, para penari berputar dalam pencarian mereka menuju Tuhan. Melalui tarian ini, Rumi mengajarkan bahwa zikir dan ingatan kepada Tuhan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, dan bahwa setiap gerakan dan setiap detak jantung dapat menjadi doa dan pujian kepada Tuhan. Pengaruh dan warisan Rumi. Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi Persia, telah meninggalkan warisan yang luar biasa dan berpengaruh luas. Karya-karyanya, yang meliputi puisi, prosa, dan ajaran-ajaran spiritual, telah memberikan dampak yang besar tidak hanya dalam dunia Islam, tetapi juga jauh melampaui batas-batas kebudayaan dan agama Islam. Rumi adalah seorang pemikir dan penyair yang karyanya telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dari Timur Tengah hingga Barat, dari Asia hingga Eropa, karya-karya Rumi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dibaca oleh jutaan orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Salah satu aspek paling menonjol dari karya Rumi adalah pesan-pesannya tentang cinta, toleransi, dan persatuan. Melalui puisi dan prosa, Rumi mengajarkan bahwa cinta adalah jalan menuju Tuhan, bahwa toleransi adalah kunci untuk hidup berdampingan dalam damai, dan bahwa persatuan adalah dasar dari semua keberadaan. Pesan-pesan ini, yang begitu universal dan relevan, telah menarik perhatian dan menginspirasi orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Baik itu Muslim, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, atau mereka yang tidak mengikuti agama tertentu, banyak yang menemukan hikmah dan inspirasi dalam kata-kata Rumi. Kisah Karomah Rumi.
Jalaluddin Rumi, seorang sufi terkemuka, dikenal karena cintanya yang mendalam kepada Allah. Baginya, Allah bukan hanya Tuhan yang disembah, tetapi juga tujuan utama hidupnya. Rumi melihat Allah sebagai pusat dari segala sesuatu, sebagai sumber dari segala keberadaan, dan sebagai tujuan dari segala pencarian. Rumi memiliki hubungan yang sangat khusus dengan Allah. Baginya, Allah bukan hanya Tuhan yang jauh dan tak terjangkau, tetapi juga teman yang dekat dan sahabat yang setia. Rumi berbicara kepada Allah seperti berbicara kepada seorang teman, membagikan rasa suka dan duka, harapan dan ketakutan, keraguan dan keyakinan. Lebih dari itu, Rumi menganggap Allah sebagai kekasihnya. Baginya, cinta kepada Allah adalah cinta yang paling murni dan paling tinggi. Cinta ini melampaui semua bentuk cinta duniawi, mencapai ke dalam kedalaman jiwa dan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Rumi juga menganggap Allah sebagai pasangan hidupnya. Baginya, hubungan dengan Allah adalah hubungan yang paling penting dan paling berharga. Rumi menghabiskan hidupnya dalam pencarian dan pelayanan kepada Allah, mencari kehadirannya dalam setiap momen dan dalam setiap napas. Jalaluddin Rumi, penyair sufi yang karyanya telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, mengakhiri perjalanan duniawinya pada tanggal 17 Desember 1273. Ia meninggal di Konya, sebuah kota di Turki yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun dan tempat di mana sebagian besar karya-karyanya diciptakan. Pemakaman Rumi bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah peristiwa yang menggugah, yang mencerminkan betapa luasnya pengaruh dan betapa dalamnya cinta yang dirasakan banyak orang terhadap Rumi. Pemakamannya tidak hanya dihadiri oleh umat Muslim, tetapi juga oleh berbagai komunitas masyarakat di Konya. Orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya datang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Rumi. Bahkan orang-orang Kristen dan Yahudi juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tokoh penyair yang paling berpengaruh periode itu. Mereka semua datang untuk merayakan kehidupan dan karya Rumi, dan untuk menghargai warisan spiritual yang ia tinggalkan. Dengan demikian, kematian Rumi bukanlah akhir, tetapi awal dari warisan yang abadi. Karya-karyanya terus hidup, menginspirasi dan memberi petunjuk kepada jutaan orang di seluruh dunia. Dan meskipun Rumi telah tiada, cinta dan hikmah yang ia bagikan melalui puisi dan ajaran-ajarannya terus mengalir, seperti sungai yang tak pernah kering, memberi kehidupan kepada mereka yang haus akan kebenaran spiritual. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.